tongue. I have a tongue, madam. Hai guys, selamat datang di Sejarah Dunia bersama saya, Aditya. Oh ya guys, sebelumnya saya ingin meminta maaf atas keterlambatan saya mengupload video terbaru buat kalian para subscriber Sejarah Dunia. Dan mulai sekarang channel ini sudah bisa aktif kembali. Saya selaku admin sangat berterima kasih kepada kalian yang selalu mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan memberi manfaat bagi banyak orang. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas kisah seorang bangsawan Inggris yang terlahir dari ras campuran yang dianggap sebagai budak sejak lahir, namun meninggal sebagai pewaris yang kaya. Kisah ini dialami oleh seorang anak perempuan yang bernama Dido Elizabeth Bell, atau yang bisa kita sebut sebagai Belle. Belle lahir pada tahun 1761 di Hindia Barat, Inggris. Ibu Belle merupakan seorang wanita Afrika yang bernama Maria Belle. Ibunya ditahan untuk dijadikan sebagai budak di sebuah kapal Spanyol. Sedangkan ayah Belle yang bernama Sir John Lindsay merupakan seorang bangsawan dan perwira Angkatan Laut Inggris yang mencapai pangkat Laksmana. Pada tanggal 29 September 1757, Lindsay diangkat menjadi kapten kapal perang Inggris yaitu HMS Strand untuk berperang melawan Prancis dan Spanyol di Kepulauan Karibia atau Hindia Barat. Dan saat berada di sana, Lindsay menemukan Maria Belle ditahan sebagai budak di sebuah kapal Spanyol yang telah ditangkap oleh pasukannya di Karibia. Kemudian pada tahun 1761, Maria Belle melahirkan seorang anak perempuan dari hubungannya dengan Lindsay yang tidak sah, yang mereka beri nama Belle. Lalu pada tahun 1761, setelah Lindsay selesai berperang, ia pun membawa anaknya yaitu Belle untuk ikut dengannya ke Inggris. Dan Belle yang pada saat itu berusia 4 tahun pun berpisah dengan ibunya yaitu Maria Belle. Ketika mereka tiba di Inggris, Lindsay pun membawa putrinya Belle ke rumah pamannya yang merupakan abang dari ibu Lindsay yang bernama William Murray, Earl of Mansfield ke-1, dan istri pamannya yang bernama Elizabeth Vince di Kenwood House. William Murray adalah seorang pengacara, politisi, dan hakim Inggris. Kemudian Lindsay meminta pamannya untuk mengurus dan mendidik Belle. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1766, Belle pun dibaptis sebagai Dido Elizabeth Bell di St. George's, Bloomsbury. Keluarga Murray membesarkan Belle sebagai wanita terpelajar. Dan tidak hanya Belle, keluarga Murray sebelumnya juga merawat keponakan mereka yang juga merupakan sepupu Belle, bernama Lady Elizabeth, yang lahir pada 18 Mei 1760. Lady Elizabeth adalah putri David Murray, Earl of Mansfield kedua, dan Henrietta Frederica. Beberapa tahun kemudian, ibu Lady Elizabeth meninggal dunia. Lalu ayahnya membawa Lady Elizabeth ke rumah William Murray, yang juga merupakan adik dari bapak David Murray, ayah Lady Elizabeth. Dan tak lama kemudian, ayah Lady Elizabeth pun menikah lagi. Ada kemungkinan bahwa William Murray mengambil Belle untuk menjadi teman bermain Lady Elizabeth, dan di kemudian hari akan menjadi pelayan pribadi Lady Elizabeth. Namun hal ini tidak bisa dikatakan benar, karena selain menerima pendidikan kerajaan, Belle juga diperlakukan sama seperti dengan Lady Elizabeth yang sepenuhnya orang Eropa. Katakanlah ketika William ingin membeli barang mewah, ia akan membeli barang tersebut untuk dua orang, yaitu Belle dan Lady Elizabeth. Referensi singkat untuk Belle muncul dalam jilid 2 dari James Beattie, seorang penyair Skotlandia, juga moralis dan filsuf. James mencatat kecerdasannya, menggambarkan Belle sebagai seorang gadis negro sekitar 10 tahun yang telah 6 tahun di Inggris dan tidak hanya berbicara dengan artikulasi dan aksen penduduk asli, tetapi mengulangi beberapa puisi dengan sebuah tingkat keanggunan yang akan dikagumi oleh anak Inggris manapun di usianya. Tetapi selama Belle tinggal di Kenwood House, posisinya pun tidak biasa, karena pada saat itu orang-orang Afrika seperti Belle selalu dijadikan sebagai budak di Inggris. Sedangkan Belle yang memiliki darah bangsawan menjalankan hidup yang berbeda di Inggris. Namun meskipun begitu, Belle juga memiliki larangan yang dimana ia tidak boleh ikut makan malam bersama para tamu yang datang ke Kenwood House. Sebaliknya, ia hanya boleh bergabung dengan mereka setelah makan. Hal ini karena Belle masih dianggap sebagai anak yang tidak sah. Pada tanggal 22 Juni 1772,
William dipanggil untuk mengadili kasus seorang budak bernama Somerset yang melarikan diri karena pemiliknya ingin mengirimnya kembali ke India Barat untuk dijual. Dan saat itu William memutuskan bahwa seorang majikan tidak dapat membawa budaknya keluar dari Inggris dengan paksa, dan hal ini termasuk ilegal. William percaya bahwa keputusannya ini juga akan menyelamatkan Bailey dan memberikannya kebebasan. Pada tanggal 4 Juni 1788, ayah Bailey yaitu John Lindsay meninggal dunia, dan tanpa ahli waris yang sah, Lindsay mewariskan 1.000 pound sterling untuk dibagikan ke anak-anaknya yang tidak sah, yaitu Bailey, John, dan Elizabeth Palmer. Seiring bertambahnya usia Bailey, ia mengambil tanggung jawab untuk mengelola peternakan sapi perah dan peternakan unggas di Kenwood House. Ia juga bekerja sebagai sekretaris pamannya, yaitu William. Bailey juga diberi tunjangan per tahun. Pada 20 Maret 1793, William meninggal dunia, dan dalam surat wasiatnya ia mengizinkan Bailey untuk dianggap sebagai wanita merdeka. Hal ini tentu membuat Bailey akhirnya terlepas dari rasnya sebagai anak yang tidak sah. William juga mewariskan Bailey 500 pound sterling dan anuitas 100 pound sterling. Beberapa bulan setelah kematian paman buyutnya, Bailey pun menikah dengan John Davinier yang berasal dari Prancis pada 5 Desember 1793 di St. George's, Hanover Square. Dan kemudian Bailey memiliki 3 putra kembar yang ia beri nama Charles, John, dan William Thomas. Lalu pada bulan Juli tahun 1804, Bailey pun meninggal dunia di usianya yang ke-43 tahun. Jasad Bailey dimakamkan di St. George's Fields, Westminster. Dan tak lama setelah kematian Bailey, suaminya pun kemudian menikah lagi dan memiliki 2 anak dari istri keduanya. Lukisan Bailey dan sepupunya Lady Elizabeth tahun 1779 yang saat ini disimpan di Scone Palace di Perth, Skotlandia, menunjukkan bahwa warna kulit Dido tidak memberikan status inferior di Kenwood House. Dan dalam lukisan itu, Bailey juga sepupunya berpakaian yang bagus. Selain itu, Bailey tidak diposisikan dalam pose tunduk seperti yang biasanya dilakukan oleh orang Afrika dalam lukisan selama masa perbudakan terjadi di Inggris. Lukisan ini dibuat oleh seorang karya pelukis Skotlandia bernama David Martin. Salah satu film yang mengangkat kisah Dido Elizabeth Bell adalah film Belle 2013, dan film ini juga terinspirasi dari lukisan Bailey dan sepupunya Lady Elizabeth. Oke guys, sekian cerita dari sejarah dunia, dan terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mengetahui video baru dari sejarah dunia. Like video ini jika kamu suka, dan juga komen di bawah ya guys. See you next video guys.